Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri. Sebuah ruang cerita di mana kita akan bersama-sama menyingkap tabir rahasia, menelusuri jejak mitos dan legenda, menggali kisah-kisah mistis, hingga menguak peristiwa-peristiwa nyata yang masih diselimuti tanda tanya. Bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah Sudiro. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan tombol like-nya, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Langit merah di atas gurun Saptadewa tetap bergeming, namun di dalam keheningan itu, tanah seolah berdenyut membawa isyarat bahwa perjalanan Sudiro dan yang lainnya belum berakhir. Debu-debu halus perlahan naik berputar mengikuti pola tak kasat mata yang terbentuk di sekitar altar. Pilar-pilar retak yang tadi hampir roboh kini memantulkan cahaya samar, seakan menjadi penanda bahwa sebuah keseimbangan baru sedang dicoba oleh jagat gaib. Di antara Sudiro dan yang lainnya, Wanarupa duduk dengan tubuh tegak. Cahaya keemasan samar yang berdenyut dari dalam dadanya perlahan meredup dan menyatu dengan ritme gurun yang kembali tenang. Namun, di balik ketenangan itu, dia merasakan gelombang energi dari gerbang segoro geni yang masih menunggu untuk dibuka. Sedangkan Bolorejo, meski tubuhnya sudah kembali dalam wujud manusia, namun masih menyimpan bayangan perpecahan yang baru saja mereda. Akar-akar yang sempat tumbuh liar di punggungnya telah surut, tapi getaran samar dari darah keturunan Seta Yeksa masih terasa, berdenyut lemah seperti bisikan yang enggan mati. Dia menyadari bahwa pertarungan barusan hanyalah bayangan dari badai yang jauh lebih besar. Ki Condrowongso duduk bersila dengan tongkatnya yang menancap di tanah. Dari ujung tongkat kayu itu, aliran energi samar menetes ke permukaan pasir, menciptakan lingkaran-lingkaran kecil yang perlahan menghilang. Dia menutup mata, menarik nafas dalam, lalu melepasnya perlahan, seakan menyelaraskan denyut jantungnya dengan denyut jagat Saptadewa. Di dalam dirinya, dia mendengar gema suara leluhur yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah menjadi penjaga keseimbangan. Sedangkan Sudiro tetap berdiri, wajahnya menatap lurus jauh ke arah ujung gurun. Api merah kehitaman yang sempat membungkus tubuhnya kini telah sirna, menyisakan hawa yang lebih dingin. Namun tekad dalam dirinya tidak pernah padam. Di balik ketenangan itu, dia masih menyimpan tekad yang tidak tergoyahkan untuk menemukan Widanu. Meski jalan menuju ke sana semakin kabur oleh kabut rahasia. Gatra Pawira dan Wanageni masih terlihat waspada. Mata mereka menyapu gurun yang kembali sunyi. Meski seolah tiada ancaman, keduanya tahu betul bahwa sunyi bukanlah tanda berakhirnya bahaya, tapi justru di dalam keheningan itu, kekuatan yang tersembunyi biasanya menunggu untuk bangkit kembali. Di atas mereka, langit merah mulai beriak perlahan, seperti kain tipis yang tergerai tertiup angin. Dari balik riak itu, kilasan cahaya hijau samar muncul sekejap lalu menghilang, meninggalkan tanda bahwa dimensi lain sedang berusaha menyentuh gurun Saptadewa.
Gurun bergetar tipis dan retakan kecil yang tadi muncul di sekitar altar kini melebar, menyebar seperti urat-urat halus menuju ke kejauhan. Alam seakan memberi pertanda bahwa meski mereka berhasil menahan diri dari pertempuran saudara, namun ujian berikutnya sudah menunggu. Batu mustika Darpana Sekti yang bersemayam di dalam tubuh Wanarupa bukan lagi hanya rahasia pribadi. Ia kini telah menjadi pusat tarikan antara kekuatan alam yang ingin bebas dan keseimbangan baru yang belum sempat terlahir. Dalam diam itu, 6 sosok tersebut tetap berdiri di posisinya masing-masing. Mereka menyelami pikiran dan tekad mereka sendiri. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya kesadaran yang kian dalam bahwa jalan di depan mereka tidak lagi bisa ditempuh hanya sekedar dengan kekuatan. Apa yang menanti di balik gurun Saptadewa bukan hanya ujian, melainkan pengadilan semesta bagi mereka yang berani melangkah terlalu jauh ke inti rahasia jagat. Dan di kejauhan, di balik cakrawala merah abadi, samar-samar terdengar gemuruh yang bukan berasal dari angin, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih tua. Sebuah panggilan purba yang seakan hendak membangunkan Segoro Geni dari tidur panjangnya. Sudiro menatap Wanarupa dengan seksama. Walau hatinya sedang bimbang, namun wajahnya terlihat tenang memandang sosok yang telah lama menjadi teman, sahabat, dan penuntun dalam perjalanan panjangnya. Di dalam dadanya ada kerinduan yang begitu kuat untuk menemukan Widanu. Namun di saat yang sama ada kesadaran yang menekan bahwa setiap langkahnya kini bisa merusak keseimbangan yang selama ini dijaga. Batu mustika Darpana Sekti yang tersembunyi di dalam tubuh Wanarupa bukan sekedar pusaka. Dia adalah inti dari sebuah sejarah yang terlupakan, cermin dari pengkhianatan dan pengorbanan yang membentuk dunia gaib dan dunia nyata. Jika Sudiro memaksa Wanarupa menyerahkannya, dia tahu Setayeksa bisa terbebas. Dan meski tekadnya bulat untuk menyelamatkan Widanu, kebebasan Setayeksa berarti membuka gerbang kekuatan purba yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka hadapi. Dalam hatinya, Sudiro merasakan tarik-menarik dua kutub yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, dia bertanggung jawab sebagai pelindung Widanu dan ingin mencapai tujuan pribadinya. Namun di sisi lain ada kesadaran bahwa mengambil batu mustika dari Wanarupa berarti menyalakan api perang yang mungkin tidak akan pernah padam, menghancurkan persahabatan, bahkan mengorbankan nyawa mereka semua. Rasanya seperti menahan nafas di tengah badai yang menganga. Setiap tarikan nafas bisa menimbulkan kehancuran. Setiap langkah bisa memisahkan antara kesetiaan dan ambisi. Sudiro menyadari bahwa pilihannya bukan soal mendapatkan atau menahan, tapi soal membentuk jalan takdir bagi semua yang ada di gurun Saptadewa. Sudiro memandang ke langit merah yang terus menunduk, seolah alam pun menunggu jawaban dari hatinya. Bayangan Wanarupa memancarkan keteguhan namun juga kerentanan, yang menjadi sebuah pengingat bahwa keputusan apapun tidak akan pernah ada tanpa konsekuensi. Dalam sekejap, Sudiro merasakan tekanan dari seluruh energi gunung, dari sisa kekuatan Bolorejo, dan dari gelombang yang dipancarkan batu mustika Darpana Sekti. Semua itu membentuk pusaran yang mencekik, membuatnya sadar bahwa dilema ini bukan sekedar soal pilihan pribadi, tapi tentang menentukan arah aliran sejarah jagat gaib. Waktu terasa melambat, nafasnya tertahan di tenggorokan, dan rasa sakit sekaligus tanggung jawab menyatu dalam hati dan benaknya. Dia harus memilih, memaksa Wanarupa menyerahkan batu mustika dan beresiko membebaskan Setayeksa, atau
menahan keinginan pribadinya demi menjaga keseimbangan jagat, sekalipun itu berarti menunda atau bahkan menggagalkan pertemuannya dengan Widanu dan menghadapi kekecewaan terdalam dalam hidupnya. Di tengah keheningan itu, Sudiro menunduk, mengepalkan tangan dan membiarkan dirinya merasakan gelombang dari inti gurun dan dari hati sahabatnya, serta dari gema masa lalu yang tidak pernah bisa dirubah. Dilema itu menekan dirinya, tapi dia tahu keputusan yang akan diambil bukan sekedar tentang kemenangan atau kekuatan. Ini adalah ujian jiwa antara ego, kepercayaan, dan pengorbanan. Di sana, di tengah gurun Saptadewa, satu langkah kecil Sudiro akan menjadi titik awal dari jalan yang tidak bisa ditarik kembali. Pilihan akan menentukan nasib mereka semua, dan arah perjalanan akan menulis sejarah baru antara cahaya dan bayangan, antara kesetiaan dan kehilangan, serta antara tujuan pribadi dan keseimbangan semesta. Setelah lama menimbang dengan hati nuraninya, akhirnya Sudiro mengambil keputusan. Dia menurunkan seluruh energinya lalu membiarkan sisa energi panas itu meresap ke tanah. Tubuhnya tetap berdiri tegak, namun pandangannya sekarang jelas dan tenang, menandakan bahwa dia memilih untuk menahan diri. Dia memutuskan untuk menghormati kehendak Wanarupa, menjaga keseimbangan jagat, dan menunda atau bahkan mengubur pertemuannya dengan Widanu demi keselamatan yang lebih besar. Keputusan itu membuat gurun di sekitarnya hening sejenak. Debu halus kembali turun perlahan, pusaran energi mereda, dan pilar-pilar yang retak menampakkan ketenangan yang baru. Wanarupa menatap Sudiro dengan mata yang memancarkan campuran antara pengertian dan rasa lega, seakan membaca keputusan yang lahir dari pengorbanan batin yang sangat besar. Di dalam diri Sudiro, meski ada rasa kehilangan dan kekecewaan, tapi dia merasakan kelegaan yang aneh. Dia tahu bahwa jalan untuk menemukan Widanu belum tertutup selamanya. Namun kini dia berjalan di jalan yang benar, jalan yang tidak hanya mempertimbangkan keinginan pribadi, tapi juga keseimbangan jagat yang lebih luas. Bolorejo, Ki Condrowongso, Gatrapawira, dan Wanageni perlahan menurunkan kewaspadaan mereka. Tidak ada lagi ketegangan yang menekan udara, hanya kesadaran bersama bahwa sebuah keputusan telah dibuat. Keputusan yang menandai awal dari babak baru, di mana pengorbanan dan kepercayaan menjadi inti dari perjalanan mereka selanjutnya. Langit merah di gurun Saptadewa masih abadi, namun kini sinarnya tidak lagi menekan. Dia menjadi saksi dari tekad yang lahir dari dilema terdalam manusia dan makhluk gaib, menandakan bahwa pilihan, meskipun sulit, kadang lebih kuat daripada kekuatan apapun yang ada di dunia. "Apakah kau yakin dengan keputusanmu itu, Diro?" tanya Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Sudiro dalam-dalam. "Aku sangat yakin, Ki, dan aku akan mencari jalan lain untuk dapat masuk ke lembah Segoro Geni," balas Sudiro dengan tenang. "Kalau begitu sekarang kita akan mencarinya bersama-sama. Bukankah begitu, Rejo?" ujar Ki Condrowongso sambil menatap Bolorejo dengan tajam. Bolorejo hanya terdiam. Dia kini menatap Sudiro dengan pandangan yang lebih dalam. Matanya berkilat samar di bawah cahaya senja merah gurun Saptadewa. Tubuhnya yang baru menenangkan diri perlahan menegang kembali, menandakan bahwa pikirannya mulai bekerja. Dia adalah satu-satunya yang memahami seluk-beluk Saptadewa, serta jalur-jalur gaib yang tersembunyi, dan rahasia lembah Segoro Geni. Dia tahu bahwa jalan ke lembah itu bukan sekedar soal kekuatan atau pusaka, tapi tentang harmoni, keseimbangan, dan pemahaman terhadap energi purba yang mengalir di seluruh gurun.
Dengan gerakan perlahan, Bolorejo melangkah mendekat ke arah Sudiro dan Ki Condrowongso. Dia menutup mata sejenak dan merasakan denyut energi yang tersisa dari batu mustika Darpana Sekti yang masih bersemayam di tubuh Wanarupa. Tubuh Bolorejo memancarkan aura hijau lembut menandakan konsentrasi yang mendalam. Dia mulai meraba pola energi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang bersentuhan dengan Sabta Dewa sejak lahir, menelusuri alur-alur energi yang mengalir di bawah pasir gurun, dan mencari celah yang bisa digunakan untuk jalan masuk ke lembah Segoro Geni. Beberapa saat kemudian, Bolorejo membuka mata lalu menatap ke arah Sudiro dan Wanarupa. Dalam keheningan yang penuh makna, dia mulai berbicara dengan suara rendah namun tegas. "Maafkan aku atas apa yang aku lakukan tadi," ujar Bolorejo sambil menatap ke arah Wanarupa lalu berganti ke arah Ki Condrowongso. "Sebenarnya apa yang kau sembunyikan tentang Gurun Sabta Dewa ini, Rejo?" tanya Ki Condrowongso dengan tenang. "Dan mengapa kau ingin sekali membebaskan Setayeksa yang telah lama terkurung di dalam batu mustika itu?" tanya Ki Condrowongso lagi. "Ribuan tahun lalu tempat ini adalah tempat yang subur, di mana hutan hijau menjadi pemandangan indah dan aliran sungai membawa kedamaian serta kesejahteraan bagi makhluk-makhluk gaib yang hidup di tempat ini. Dan selain itu, sosok Setayeksa bukanlah makhluk mengerikan yang haus kekuasaan. Dia adalah sosok penguasa bijak yang menjaga kerajaan gaib Sabta Dewa. Akan tetapi, takdir berkata lain. Sosok yang seharusnya membantu Setayeksa malah mengkhianatinya, Condro. Hingga akhirnya Setayeksa berubah menjadi makhluk mengerikan dan kini terkurung dalam batu mustika Darpana Sekti," balas Bolorejo menjelaskan. "Lalu apakah yang akan kau lakukan jika kau dapat membebaskan Setayeksa, Rejo?" tanya Ki Condrowongso dengan tegas. "Tentunya aku akan mengembalikan kejayaan dari kerajaan Sabta Dewa, Condro," balas Bolorejo dengan tenang. "Semua itu tidak akan pernah terjadi, Ki Rejo, karena kini Setayeksa bukanlah sosok makhluk yang bijaksana. Dia adalah sosok yang haus kekuasaan setelah dapat mengalahkan Yaksopati. Itulah mengapa Dewi Murti kembali mengurungnya di dalam batu mustika itu," sahut Wanarupa menjelaskan. "Sekarang pilihan ada di tanganmu sendiri, Ki Rejo. Jika kau masih ingin membebaskan Setayeksa, maka aku akan berdiri bersama Wanarupa melindungi batu mustika itu," ucap Sudiro yang membuat Wanarupa menghela nafas lega. "Tidak, Diro. Kini aku percaya jika apa yang dilihat oleh Wanarupa adalah sebuah kenyataan yang tidak aku ketahui. Dan sekarang aku akan membantumu menemukan jalan lain ke lembah Segoro Geni," ucap Bolorejo sambil menunjuk ke arah gurun yang tampak tidak berujung itu, lalu menganggukkan kepala ke arah Sudiro. "Akhirnya kau kembali bersama kami lagi, Rejo," balas Ki Condrowongso sambil menghela nafas lega. Apa yang baru saja dikatakan Bolorejo membawa perubahan besar pada suasana di sekitar mereka. Gurun Sabta Dewa yang selama ini hanya dipenuhi desir angin dan bayangan masa lalu, kini berubah menjadi pintu gerbang bagi takdir baru. Dalam keheningan itu, Sudiro, Ki Condrowongso, Wanarupa, Gatrapawira, Wanageni dan Bolorejo berdiri tegak, menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki tahap baru. Dengan aura senja yang tetap menyelimuti Cakrawala, Gurun Sabta Dewa seolah bersiap membuka rahasianya dan mengarahkan mereka menuju lembah yang selama ini hanya hidup dalam legenda. "Apakah ada cara lain untuk masuk ke lembah Segoro Geni, Rejo?" tanya Ki Condrowongso yang mewakili pertanyaan Sudiro dan yang lainnya. "Kita bisa mencoba satu cara tanpa menggunakan batu mustika Darpana Sekti, Condro.
Tapi itu bukanlah hal yang mudah, balas Bolorejo dengan tenang. Sosok penjaga hutan gaib Keramaseta itu terdiam sejenak sebelum akhirnya melanjutkan tentang apa yang diketahuinya. Lembah Segoro Geni, ucap Bolorejo yang terdengar berat, seakan setiap kata yang dia ucapkan membawa beban sejarah ribuan tahun. Dia menatap jauh ke arah cakrawala gurun yang memerah, seolah bayangan lembah itu sedang mengintip dari balik kabut waktu. Lembah itu bukan sekedar tempat terkutuk. Dia adalah penjara gaib yang diciptakan oleh Eyang Keramadewa, sosok pemimpin kerajaan gaib Saptadewa yang pertama. Awalnya, penjara itu hanya menahan makhluk-makhluk yang berani menantang kerajaan gaib tersebut, para pengkhianat dari dalam, dan juga sosok-sosok asing yang datang untuk merebut tahta. Semua dilemparkan ke lembah Segoro Geni agar kerajaan tetap aman, ucap Bolorejo yang kemudian terdiam sejenak. Namun waktu mengubah segalanya. Para penghuni lembah Segoro Geni bukannya hancur, tapi justru mereka menemukan kekuatan besar. Kekuatan itu tumbuh liar seperti api yang ditiup angin, makin lama makin liar dan tidak terkendali. Dari sinilah Eyang Keramadewa mulai menyadari bahwa penjara gaib itu bukan lagi sekedar tempat buangan, tapi bisa menjadi sebuah ancaman bagi jagat raya. Untuk itulah Eyang Keramadewa memperkuat dinding gaib lembah Segoro Geni dengan 6 elemen yang saling mengunci: api, air, angin, tanah, logam, dan cahaya. Keenamnya membentuk lapisan tak kasat mata, saling mengikat seperti simpul abadi dan tidak akan dapat ditembus oleh pusaka apapun kecuali mustika Darpana Sekti. Itulah mengapa sampai hari ini tidak ada yang bisa keluar atau masuk tanpa izin keseimbangan jagat itu sendiri. Sejak saat itu, lembah Segoro Geni bukan hanya menjadi tempat pengasingan, melainkan juga pusat kekuatan gaib yang tidak terbayangkan. Dinding penjara yang dibentuk dari 6 elemen purba itu menjelma menjadi pagar semesta, menutup rapat segala celah agar tidak ada satupun penghuni di dalamnya yang dapat melarikan diri. Setiap elemen energi memiliki perannya sendiri. Api memberi panas yang membakar segala bentuk perlawanan. Air menenggelamkan amarah yang mencoba meluap. Angin merobek ilusi yang ingin meloloskan diri. Tanah menambatkan tubuh dan jiwa ke dasar penjara, sementara logam menutup ruang antara dunia fana dan dunia gaib, dan energi cahaya menjadi materi terakhir yang menyingkap niat gelap yang tersembunyi. Tapi semakin kuat dinding itu, semakin besar pula energi yang terperangkap di dalamnya. Para penghuni lembah Segoro Geni yang dulu hanyalah pemberontak dan makhluk-makhluk haus kuasa, lambat laun berubah. Mereka saling memangsa untuk menyatukan energi. Setiap yang dimangsa akan dihisap sari-sari kehidupannya dan juga kekuatannya, sehingga makhluk-makhluk di sana menjelma menjadi makhluk dengan kekuatan baru yang jauh melebihi bentuk asalnya. Lembah itu adalah kawah gaib, di mana setiap detik adalah ujian keseimbangan antara kehancuran dan pengakuan. Pungkas Bolorejo menjelaskan. Jadi untuk dapat masuk ke lembah Segoro Geni, maka kita harus menjinakkan keenam energi itu. Bukankah begitu, Rejo? Tanya Ki Condrowongso yang mampu memahami apa yang diceritakan oleh Bolorejo. Benar sekali, Condro. Tapi yang membuatnya sulit adalah semua harus dilakukan secara bersamaan. Dan jika ada salah satu yang gagal menjinakkan energi tersebut, maka semuanya akan ikut mengalami kegagalan yang sama, balas Bolorejo dengan wajah tertunduk. Aku sudah memperhitungkan itu, Rejo.
Kita memiliki kemampuan untuk menjinakkan energi-energi yang menjaga dinding gaib lembah Segoro Geni itu. Sudiro memiliki energi angin yang sangat kuat, selain api yang juga besar. Sedangkan Wanageni pasti akan menjinakkan energi api yang menjaga lembah Segoro Geni. Gatra Pawira dapat mengendalikan air, dan Wanarupa akan menjinakkan cahaya. Sementara energi tanah kau yang urus, dan aku akan menjinakkan energi logam, ujar Ki Condrowongso dengan penuh keyakinan. Hening sejenak menyelimuti mereka semua. Setiap nama yang disebut Ki Condrowongso seakan menancap seperti takdir di dada masing-masing. Angin gurun berhembus kencang, membawa suara gaib yang samar. Seakan jagat menyambut sumpah mereka. Langit merah di atas kepala beriak lagi, kali ini lebih dalam. Seolah 6 elemen purba itu telah mendengar tekad mereka dan sedang menunggu ujian dimulai. Baiklah kalau begitu, jika kalian semua sudah siap, kita bisa memulainya dari sini, ujar Bolorejo sambil memandangi satu persatu sahabatnya itu. Gurun Saptadewa mendadak berubah setelah Sudiro, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni menganggukkan kepala, tanda jika mereka semua sudah siap. Pasir yang sebelumnya bergulir biasa kini seakan hidup, membentuk pusaran halus yang menyerupai lingkaran raksasa di sekeliling mereka. Dari lingkaran itu, cahaya samar mulai muncul, masing-masing memancarkan warna berbeda sesuai dengan 6 elemen energi yang baru saja disebutkan. Merah membara untuk api, biru gelap untuk air, putih lembut untuk angin, coklat pekat untuk tanah, perak berkilau untuk logam, dan emas terang untuk cahaya. Keenam warna itu berputar mengitari mereka, tidak bersentuhan namun saling melengkapi, menciptakan sebuah medan energi yang menekan dada sekaligus menggetarkan jiwa. Gurun Saptadewa bergetar, menyalurkan gaung yang terasa hingga ke tulang mereka. Dari setiap arah muncul bayangan samar yang menyerupai sosok-sosok makhluk gaib dengan wajah tak berbentuk jelas, namun dipenuhi aura yang sangat kuat. Sosok-sosok itu adalah manifestasi dari 6 penjaga elemen, entitas tanpa wujud yang menjaga dinding gaib lembah Segoro Geni sejak diciptakan. Mereka tidak berbicara, namun kehadirannya memberi beban pada udara, membuat setiap tarikan nafas terasa berat. Angin gurun tiba-tiba berhembus kencang membawa butiran pasir yang berkilau bagai kristal. Pasir itu jatuh perlahan membentuk pola raksasa di tanah, sebuah mandala gaib dengan 6 lingkaran yang saling terhubung satu sama lain. Setiap lingkaran bersinar sesuai dengan warna elemennya, menandai tempat di mana masing-masing mereka harus berdiri untuk memulai ritual. Pola itu berdenyut pelan, seperti jantung yang menunggu darah mengalir. Sudiro, Wanageni, Gatra Pawira, Wanarupa, Bolorejo, dan Ki Condrowongso melangkah ke posisi mereka masing-masing. Setiap langkah seolah semakin berat karena medan energi di sekitarnya menguji kekuatan batin dan niat mereka. Begitu mereka berdiri di atas lingkaran yang telah ditentukan, tubuh mereka langsung diselimuti oleh cahaya sesuai dengan elemen energi yang harus mereka jinakkan. Angin berputar di sekitar Sudiro membentuk pusaran yang seakan hendak merobek tubuhnya, namun sekaligus memberi kekuatan. Api menyala liar di sekitar Wanageni, memercik dan menjilat tanpa membakar, bagaikan mengenali tuannya. Air bangkit dari bawah kaki Gatra Pawira membentuk aliran bening yang berputar seperti naga kecil. Sementara Wanarupa diselimuti oleh cahaya putih keemasan yang berdenyut tenang namun menusuk ke dalam batin. Ki Condrowongso berdiri di bawah naungan cahaya perak yang kaku dan dingin, bagaikan pedang kuno yang baru ditempa. Dan Bolorejo dikelilingi oleh retakan tanah yang muncul dari gurun, mengikat pergelangan kakinya seolah meneguhkan tekadnya pada bumi.
Mandala itu kemudian bersinar semakin terang. Garis-garisnya berubah menjadi jalur api dan cahaya yang menghubungkan ke 6 lingkaran. Pada titik pusat mandala terbentuklah sebuah pusaran cahaya raksasa yang berputar lambat. Namun, setiap putarannya menggetarkan jagat. Dari pusaran itu muncul suara gaib yang tidak bersumber pada mulut siapapun, melainkan langsung menusuk ke dalam jiwa mereka sendiri. Suara itu tidak berwujud, hanya getaran makna yang mengatakan, jika sebelum dapat menapaki gerbang lembah Segoro Geni, jinakanlah aku, jinakanlah amarahku, dan jinakanlah hasratku, serta tunjukkan keseimbangan atau binasa. Energi liar dari 6 elemen mulai meronta. Api membesar, angin menggila, air membentuk gelombang yang ingin menelan, tanah berusaha meremukan, dan logam menciptakan dentuman bagai ribuan palu yang sedang ditempa, serta cahaya yang membutakan mata. Keenamnya tidak lagi sekedar simbol, melainkan makhluk hidup yang menguji tekad dan keberanian. Setiap dari mereka harus menghadapi ujiannya sendiri tanpa boleh goyah sedikit pun, karena kegagalan satu berarti kehancuran bagi semua. Langit gurun yang merah mulai terbelah, memperlihatkan jalur samar menuju kegelapan yang jauh di Cakrawala. Gerbang Segoro Geni mulai merespon namun belum terbuka. Dia menunggu, menimbang, dan hanya akan menyerah pada mereka yang sanggup mengharmonikan 6 kekuatan purba itu dalam satu nafas yang sama. Api, angin, air, tanah, logam, dan cahaya melepaskan amarahnya sekaligus. Mandala gaib yang bercahaya kini berguncang hebat, seakan-akan pecah. Setiap lingkaran tempat mereka berdiri bergetar menyalurkan ujian ke dalam tubuh masing-masing. Sudiro langsung disergap oleh pusaran angin yang muncul dari lingkarannya. Angin itu bukan sekedar hembusan, melainkan ribuan pisau tak kasat mata yang mencoba merobek kulitnya, menelusup ke dalam pori-pori dan mengguncang jiwanya. Di dalam pusaran itu muncul sosok angkuh, arogan, marah, dan haus kemenangan. Sosok yang tidak dikenalinya itu mengejeknya dan berkata bahwa dia hanya akan menjadi alat kehancuran. Wanageni berhadapan dengan dinding api yang menyala liar di sekeliling tubuhnya. Lidah-lidah api itu menyembur tinggi lalu menjelma menjadi naga merah yang melilit tubuhnya. Panasnya membakar hingga ke sumsum tulang, memaksa Wanageni menjerit dalam hati. Api itu mencoba memaksanya tunduk agar dia melepaskan kendali dan larut dalam amarahnya. Gatra Pawira terjebak dalam pusaran air yang naik dari bawah tanah gurun. Air itu berubah menjadi samudera luas yang menenggelamkan tubuhnya hingga tidak ada lagi daratan. Dia merasa paru-parunya pecah, tubuhnya berat, dan jiwanya hampir terlepas. Suara-suara dari dasar samudera menggoda, menawarkan kebebasan jika dia menyerah. Sedangkan Wanarupa berdiri di lingkaran cahaya, diselimuti sinar putih keemasan yang begitu menyilaukan hingga membuat matanya perih. Cahaya itu menembus ke dalam hatinya, memperlihatkan semua rahasia, dosa, dan kebohongan yang pernah dia simpan. Cahaya tidak bisa ditipu, dan ujian itu membuat Wanarupa hampir runtuh oleh beban dirinya sendiri. Tidak kalah mengerikan, Ki Condrowongso pun langsung dikepung oleh dentuman logam. Di sekelilingnya ribuan bilah pedang dan tombak muncul dari udara, berputar dengan kecepatan mematikan. Logam itu mencoba meremukan tubuhnya dan menguji keteguhan hatinya. Ujian logam bukanlah kekuatan fisik, melainkan ketegasan batin. Sementara itu, Bolorejo yang merupakan penunjuk jalan bagi Sudiro dan yang lainnya harus ikut menghadapi ujian tersebut. Tanah di bawah lingkarannya berubah menjadi lumpur pekat, lalu membatu keras dan mencoba menariknya ke dasar. Selain itu, dia mulai merasakan beban yang sangat berat. Beratnya sama seperti memikul seluruh beban di dunia di atas bahunya. Tanah menuntut keteguhan dan akar yang tidak tergoyahkan. Keyakinan yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Jika dia goyah, dia akan terkubur selamanya di bawah lapisan bumi.
Di tengah ujian itu, Mandala bergetar semakin keras. 6 energi purba saling berbenturan, memercikan kilatan cahaya yang menyambar ke langit, membelah awan merah gurun. Jika salah satu dari mereka jatuh, maka keseimbangan akan runtuh, dan gerbang lembah Segoro Geni akan menutup selamanya. Namun, di balik rasa sakit dan penderitaan itu ada denyut samar yang mulai menyatukan mereka. Energi masing-masing meski liar dan berbahaya, ternyata memiliki irama yang sama. Jika mereka mampu menjaga, maka dinding gaib itu perlahan akan melemah. Sudiro yang masih berjuang menaklukkan energi angin perlahan-lahan mulai bangkit. Walau pusaran angin yang mengelilinginya seperti ribuan bilah tajam yang menghantam tubuh dari segala arah. Bayangan sosok makhluk angkuh itu semakin kuat di tengah badai. Matanya dipenuhi amarah dan senyum licik yang seolah meremehkan Sudiro. Di tengah tekanan itu, sosok makhluk yang perlahan menjadi sosok dirinya mulai mengejek dengan kata-kata yang berusaha untuk membuat amarah Sudiro memuncak. Suara itu terus menggema dan menusuk di telinganya. Sudiro tetap berusaha tenang, walau setiap perlawanan yang dilakukannya justru membuat badai semakin kuat dan semakin liar. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berhenti melawan. Dia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya terhempas, lalu menarik nafas panjang. Saat itu dia menyadari jika energi yang berbentuk pusaran angin itu bukanlah musuhnya, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Pusaran angin itu semakin besar ketika amarahnya memuncak, dan keraguan mulai mengekang tekadnya. Saat kesadaran itu hadir, pusaran yang tadinya liar berubah lembut. Angin merengkuhnya lalu mengangkat tubuhnya seperti sahabat lama. Dari hempasan yang menyakitkan, energi angin menjelma menjadi sayap tak kasat mata yang menopangnya. Angin pun tunduk, menyatu dalam nadinya dan membuat Sudiro seolah menjadi pusat pusaran itu sendiri. Sementara itu, api menjulang dalam wujud naga merah raksasa terus menjerat Wanageni. Sisik naga itu menyala bagai bara dengan mata penuh murka. Panasnya membuat udara bergelombang, bahkan pasir gurun berubah menjadi kaca cair. Wanageni berlari, berteriak dan mencoba menghindar. Tapi api naga itu terus melilit tubuhnya, menempel pada kulitnya dan membakarnya perlahan. Rasa sakitnya tidak tertahankan. Tubuhnya seakan meleleh dari dalam. Lutut Wanageni hampir menyerah, tubuhnya gemetar. Tapi dia teringat akan sumpahnya. Jika api bukan hanya pembakar, tapi juga menjadi penerang. Dia pun berhenti berlari. Dengan segenap tekad, dia membuka kedua lengannya lebar, merangkul naga itu meski tubuhnya terasa terbakar habis. Tapi alih-alih musnah, tubuhnya mulai bercahaya, menyala seperti gelombang api suci. Naga api berhenti meraung, lalu perlahan melebur menjadi lingkaran lidah api yang menari di sekitarnya. Energi api kini bukan lagi musuh, melainkan nafas dalam dirinya sendiri. Di sisi lain, gelombang air raksasa yang menelan tubuh Gatrapawira menjatuhkannya ke dasar samudera gelap tak bertepi. Dia berenang, meronta dan mencari permukaan. Namun setiap kali dia menggapai, air menariknya lebih dalam, hingga dadanya terasa panas dan seperti meledak. Dalam kepanikan, muncul suara yang menyerupai dirinya sendiri. Suara itu mengatakan jika dirinya selalu melawan arus dan selalu ingin mengendalikan segalanya. Gatrapawira ingin menyangkal, tapi air menelan kata-katanya. Gelap semakin pekat hingga pada titik terakhir, sebelum dia kehilangan kesadarannya, dia menyerah. Dia berhenti berenang dan membiarkan tubuhnya terbawa arus. Anehnya, sesaat setelah dia menyerahkan diri, air yang tadinya menenggelamkannya berubah tenang. Lautan surut menyisakan aliran jernih yang mengalun lembut di bawah kakinya. Nafasnya kembali dan air kini mengikutinya, tidak lagi menekannya tapi menopangnya. Di tempatnya berada, Wanarupa memejamkan kedua matanya.
Cahaya menyilaukan datang tanpa ampun seperti ribuan matahari yang memaksa membuka setiap rahasia dalam hatinya. Di hadapannya satu persatu dosa dan kesalahannya terhampar. Cahaya itu menelanjanginya dan membuatnya ingin menutup wajah untuk bersembunyi. Lihatlah dirimu Wanarupa, kau tidak lebih dari bayangan yang selalu bersembunyi. Ucap suara yang datang bergema dari cahaya menyilaukan itu. Tidak, aku bukanlah bayangan. Aku sudah membuang jauh semua keraguan dalam diriku, bisik Wanarupa lirih. Aku tidak akan lagi bersembunyi, imbuhnya dengan segenap keyakinan yang ada di dalam hatinya. Setelah mengatakan itu, silau cahaya yang terasa menusuk pun perlahan mereda. Dan saat dia berdiri tegak, cahaya itu berhenti melukai. Setelahnya tubuh Wanarupa diselimuti sinar lembut yang membuat tubuhnya bersinar, memantulkan kebenaran dan meneguhkannya. Ki Condrowongso yang syarat akan pengalaman pun harus merasakan kuatnya energi yang mengepungnya. Ribuan pedang, tombak, dan panah berputar mengelilinginya. Setiap gerakannya terancam oleh luka. Bahkan setiap hembusan nafasnya membuatnya hampir tertusuk. Senjata-senjata itu tidak hanya menakutkan, tapi juga melambangkan keraguan yang selama ini mengikutinya. Tapi di tengah ketakutan yang perlahan merayap di pikirannya, dia teringat sumpahnya. Jika pengorbanan di jalan yang dia pilih tidak akan pernah disesalinya. Dan tidak lama kemudian Ki Condrowongso menegakkan tubuhnya, lalu membuka kedua tangannya seakan hendak merangkul hujan senjata itu. Dalam hatinya dia berbisik, jika kekuatan ini harus melukainya, maka dia tidak akan pernah takut dan menyesalinya. Seketika itu juga, ribuan pedang dan tombak yang berputar liar dan siap menyerangnya tiba-tiba berhenti berputar. Satu persatu dari senjata itu runtuh dan menjadi debu perak, lalu menyerap ke dalam tubuhnya. Sementara itu di tempatnya berada, Bolorejo harus menghadapi energi tanah. Energi itu perlahan mulai menelan tubuhnya, dan bersamaan dengan itu ada beban berat yang menekan bahunya dan membuat tulangnya hampir remuk. Pasir, batu, dan tanah menutup kepala Bolorejo hingga hampir tidak dapat bernapas. Tapi di tengah kegelapan tanah dia tidak melawan. Bolorejo hanya menegakkan tubuhnya meski tekanan bumi membuat darah keluar dari pori-porinya. Dalam hatinya dia bergumam, "Aku adalah bagian dari bumi, dan bumi adalah aku," ucapnya dalam hati. Tidak berselang lama, tanah yang tadinya menelan kini berhenti menekan. Perlahan dia berdiri di atas pijakan kokoh. Tubuhnya menyatu dengan kekuatan bumi dan tanah menerima keteguhannya dan menjadikannya pilar penopang. Langit gurun Saptadewa berubah menghitam ketika keenam elemen energi yang melapisi lembah Segoro Geni berhasil dijinakan. Seakan jagat raya sendiri menyaksikan sumpah yang baru saja ditorehkan oleh Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni. Pilar cahaya yang membumbung tinggi tidak hanya menembus awan merah, tapi juga meretakkan ruang gaib yang membungkus gurun sejak ribuan tahun. Suara dentuman mirip gemuruh guntur bercampur gemerincing logam terdengar bersahut-sahutan. Pasir gurun yang semula sunyi kini bergetar, seolah setiap butirnya mengenali takdir yang tengah diguratkan. Retakan-retakan cahaya merambat di sepanjang tanah, menjalar seperti akar emas dan hijau yang tumbuh dari pusaran energi. Pola itu meluas, membentuk lingkaran besar yang terus berdenyut, menyimpan kekuatan yang belum sepenuhnya dilepaskan. Dari celah yang terbuka jauh di cakrawala, kilatan api menyembur, melesat ke udara seperti naga merah yang mengaum. Namun sesaat kemudian api itu diserap kembali oleh lembah yang menganga, seolah menahan dirinya dari melepaskan kehancuran. Bersamaan dengan itu hawa dingin menyergap, menusuk tulang hingga menggigil, kontras dengan panas yang baru saja dirasakan.
Udara mendidih lalu membeku sebelum akhirnya kembali menjadi hampa. Bisikan-bisikan samar mulai terdengar, bukan hanya suara, melainkan gema yang merayap ke dalam benak mereka. Kata-kata yang tidak memiliki bahasa, tapi dapat dipahami oleh jiwa. Suara-suara itu membawa jejak penderitaan, amarah, dan kerinduan dari para makhluk yang terkunci di dalam penjara gaib itu. Setiap bisikan menekan dada, menimbulkan rasa mual bercampur ngeri. Di cakrawala, celah itu semakin melebar, memperlihatkan pemandangan yang tidak mungkin ada di dunia fana. Lembah Segoro Geni tampak seperti lautan magma yang terbelah oleh dinding hitam menjulang. Dari permukaan yang menyala, asap pekat berwarna ungu keluar, berpilin-pilin ke atas langit. Sesekali bayangan hitam bergerak di dalamnya, terlalu besar dan terlalu asing untuk dikenali. Mandala cahaya di gurun Saptadewa masih bersinar, tetapi mulai meredup karena tugasnya telah selesai. 6 energi purba kini telah dipindahkan ke satu simpul gerbang, dan keseimbangan gurun mulai goyah. Pilar-pilar retak yang ada di sekitar mereka roboh perlahan, seakan tidak lagi memiliki alasan untuk berdiri. Hawa yang keluar dari celah itu semakin pekat. Panasnya bukan sekedar membakar tubuh, melainkan menekan batin, membuat hati terasa gelisah tanpa sebab. Di balik panas itu ada aroma belerang bercampur darah, aroma purba yang hanya mungkin ada di tempat yang telah menyimpan ribuan tahun penderitaan dan amarah. Langkah kecil saja sudah cukup membawa mereka lebih dekat pada gerbang itu, namun tidak ada yang langsung bergerak, seakan jagat memberi peringatan bahwa sekali melangkah masuk, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Lembah Segoro Geni bukan sekedar penjara gaib, dia adalah perut semesta, kawah gaib di mana hukum tidak lagi berlaku. Langit di atas gurun Saptadewa kini tidak lagi berwarna hitam pekat, melainkan berputar dalam pusaran hijau, biru, dan ungu. Simbol bahwa 6 elemen energi purba telah diguncang, dan dunia gaib merasakan perubahan besar. Burung-burung gaib yang tersembunyi di balik riak langit kini terbang berhamburan, menandai sebuah peristiwa yang akan dicatat dalam keseimbangan jagat. Di sana, tepat di depan mereka, gerbang lembah Segoro Geni berdiri terbuka. Bukan berwujud pintu, bukan pula berwujud gapura, melainkan sebuah celah raksasa yang terus menyala dan berdenyut seperti luka menganga di tubuh bumi. Setiap detiknya, celah itu semakin melebar, seakan memanggil mereka untuk segera masuk, sekaligus memperingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya siap melahap siapapun yang berani menantang takdir.